Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Berpangestu dengan NPM 21140710059. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar 4 tak bensin. Baik, eh, sebelum saya membacakan pengertiannya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang sejarah dari motor bakar 4 tak. Salah satu hal terpenting dalam desain mesin berasal dari Nicholas Otto yang pada tahun 1879 atau 1876 telah menemukan mesin motor gas yang efektif. Efektif ini adalah alternatif praktis pertama untuk mesin uap. Otto membangun mesin pembakaran internal 4 langkah pertama yang praktis disebut mesin cahaya Otto, dan ketika ia menyelesaikan mesinnya, ia membangun menjadi sepeda motor. Dilansir dari Toko, Otto lahir pada 14 Juni 1832, dan ia lahir sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara di Jerman. Dia memulai sekolahnya pada tahun 1838. Kemudian 6 tahun setelahnya dia berprestasi menjadi eh, Nicholas Otto pindah ke sekolah menengah yang berlokasi di Legen Regensburg pada sampai tahun 1848. Dia tidak menyelesaikan studinya, namun dikutip untuk petunjukan yang baik, yaitu setelah saya membacakan eh, sejarah dari penemu mesin pantak. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan pengertian dari mesin patak. Mesin patak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Tenaga itu sebabnya disebut patak karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. Terus 4 langkah tersebut meliputi antaranya langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan, memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Mesin patak menandakan memiliki 4 langkah yang terjadi pada proses bakar ruang di mesin. Penggunaan mesin patak bertujuan untuk menghasilkan gas emisi yang ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Itu tadi pengertiannya. Selanjutnya, kita pindah ke prinsip kerja. Prinsip kerja dari motor empat tak yaitu pembakaran ini memanfaatkan daya leda atau expansion yang terbentuk saat sebuah gas terbakar. Secara sederhana dapat dikatakan gas yang tertekan akan dibakar dalam suatu ruangan. Daya ledak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan poros engkol mesin. Selanjutnya kita ada cara kerja. Dan ada langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama yaitu langkah hisap intake stroke, langkah dua langkah kompresi yaitu compression stroke, langkah tiga langkah usaha yaitu power stroke, langkah empat yaitu langkah buang exhaust stroke. Dalam langkah satu atau langkah hisap intake stroke, terjadi ketika katup inlet terbuka, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Hal ini menyebabkan eh, tekanan bakar menjadi vakum sehingga menyebabkan udara bisa masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua adalah langkah kompresi. Compression stroke terjadi ketika katup inlet tertutup, piston bergerak dari titik mati ke bawah dan titik mati ke atas, yang disebut TMB ke titik mati bawah mati atas yaitu TMA. Proses ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan sehingga temperatur meningkat akibat tekanan yang meningkat. Langkah tiga yaitu langkah usaha. Terjadi setelah busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga
terjadi ledakan di ruang bakar. Hal ini menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB. Dan yang terakhir ada langkah keempat yaitu langkah buang. Terjadi ketika katup outlet terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Hal ini menyebabkan gas hasil pembakaran dibuang melewati katup outlet menuju saluran exhaust. Jadi ini ada beberapa langkah, yaitu yang langkah tadi ada pergerakannya, yaitu langkah hisap, katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Yang kedua piston bergerak dari TMA ke TMB. Yang ketiga kruk as bergerak 180 derajat, sedangkan noken as bergerak 90 derajat. Terus prinsip yang kedua ada ke langkah kompresi, piston naik dari TMB dengan kondisi klep isap dan buang tertutup. Piston naik lagi ke TMA untuk menekan campuran bahan bakar dan udara. Dan terakhir, karena tekanan tersebut, ruang bakar dimantap menjadi sangat panas. Langkah usaha prinsip yang selanjutnya, langkah usaha busi menyala sehingga bahan bakar terbakar, terjadi ledakan sehingga piston turun dari TMA ke TMB, akibat piston terdorong ke bawah, kruk as berputar dan menghasilkan tenaga. Dengan kata lain, gerak linear mengakibatkan gerak rotasi. Yang terakhir ada langkah buang, piston naik lagi ke TMB ke TMA dengan kondisi klep isap tertutup dan klep buang terbuka. Gas hasil pembakaran terbuang melalui klep buang lalu knalpot. Knalpot itu pembuangan terakhir. Yang ketiga, kruk as bergerak 180 derajat, sedangkan noken as bergerak 90 derajat. Di sini terdapat bagian-bagian dari motor 4 tak. Berikut komponen-komponennya. Komponen pada mesin sepeda motor memang tidak jauh beda konstruksinya dengan mesin mobil. Namun bentuk dari bagian mesin motor ada yang berbeda dengan mesin mobil. Ini dikarenakan mesin motor harus bisa menyesuaikan aspek penataan ruang yang minimalis serta bobot yang juga tidak terlalu besar agar motor bisa tenang atau enteng. Lantas apa saja nama-namanya? Yaitu secara umum mesin pada sepeda motor dibagi dalam 4 wilayah utama, yaitu mesin bagian tengah yang terdiri dari gear transmisi dan engkol mesin. Bagian atas, bagian ini terdiri dari blok silinder sehingga kepala silinder. Yang ketiga bagian kiri, bagian ini yaitu sistem pengisian mesin. Yang terakhir yang bagian keempat yaitu bagian kanan. Kalau ini bagian ini mekanisme kopling, baik kopling manual atau sentrifugal. Berikut adalah saya jabarkan bagian-bagian komponen dari mesin patak. Yang pertama, head cylinder atau kepala silinder adalah blok mesin bagian atas yang memiliki fungsi bermacam-macam, dari mulai bagian tempat pembakaran mesin juga sebagai tempat mekanisme katup bekerja. Terus yang kedua, blok silinder. Blok silinder ini adalah komponen yang secara fisik memiliki kesamaan dengan kepala silinder karena berbentuk agak kotak yang dipenuhi dengan sirip udara. Fungsi blok silinder ini adalah sebagai rumah utama sebuah mesin karena gerakan naik turun piston berlangsung di komponen ini. Tapi kalau mesin mobil sangat berbeda. Desain semacam ini memudahkan ketika akan melepas blok silinder tanpa menurunkan mesin. Ada beberapa kondisi di mana blok silinder harus dilepas karena pada motor blok silindernya bisa dipisahkan dengan crankcase. Maka untuk melepasnya kita tidak perlu membongkar mesin bagian tengah sehingga piston akan tetap terpasang pada poros engkol namun blok silinder bisa dilepas. Yang ketiga ada blok transmisi. Bak transmisi atau blok komponen paling besar pada mesin sepeda motor karena komponen ini menjadi rumah bagi poros engkol mesin dan sistem pemindahnya daya motor untuk kopling dan transmisi. Fungsi blok ini adalah sebagai housing bagi sebagian besar komponen mesin sepeda motor. Sepeda motor kopling, poros engkol dan magnet spool, gearbox dan engkol mesin.
Dan yang keempat ada piston. Piston ini berfungsi untuk mengubah volume di dalam silinder. Perubahan volume ini akan menimbulkan efek vakum dan kompresi yang digunakan untuk mendapatkan pembakaran secara berkelanjutan. Piston hanya bekerja naik turun di dalam silinder. Gerakan naik piston akan menimbulkan efek kompresi di dalam silinder karena volume silinder mengecil. Sementara gerakan ke bawah piston akan menimbulkan efek hisapan karena ada besaran volumenya. Dan yang kelima ada ring piston. Ring piston berbentuk lingkaran yang terletak di bagian samping luar piston. Fungsinya ada dua. Fungsinya fungsi piston ada dua. Ya ini untuk mencegah kebocoran kompresi dan mencegah oli dari poros engkol masuk ke ruang bakar. Ring ini bertujuan untuk ini diperlukan karena diameter piston dibuat jauh lebih kecil dibandingkan diameter silinder. Ada tiga buah ring piston dalam satu piston, yaitu ring kompresi, fungsinya untuk mencegah kebocoran kompresi, ring oli untuk mencegah oli bocor ke ruang bakar. Dan yang keenam ada connecting rod. Connecting rod atau biasa disebut orang-orang yaitu batang piston, yaitu batang besi yang terletak di bagian bawah piston. Fungsinya untuk menyalurkan gerakan naik turun piston ke piros engkol. Namun sambungan antara connecting rod dan piston memiliki engsel yang terhubung ke poros engkol dan posisinya poros engkol yang berputar sehingga connecting harus bisa bergerak mengikuti putaran engkol. Yang ketujuh atau ada katup atau klep. Fungsinya yaitu sebagai pintu bagi udara untuk bisa keluar masuk mesin. Ada dua buah katup, yaitu katup intake yang mengatur pemasukan udara dari intake dan katup exhaust yang mengatur pengeluaran gas sisa pembakaran ke knalpot. Dan knalpot adalah bagian dari buangan terakhir. Yang kedelapan ada mekanisme penggerak katup. Mekanisme penggerak katup berfungsi untuk mengatur pembukaan katup intake dan katup exhaust agar sesuai timing pada segala RPM. Mekanisme katup yang digunakan pada motor umumnya menggunakan tipe OHC, di mana sebuah rantai keteng ditambahkan untuk menghubungkan poros knob set dengan crankcase. Selain tipe OHC, sekarang juga banyak digunakan juga mekanisme yaitu katup DOHC. Secara umum DOHC dan OHC itu sama, tapi untuk DOHC sudah memiliki 4 katup dan 2 buah poros NOK dalam satu silinder. Yang kesembilan ada poros engkol. Fungsi crankcase atau poros engkol adalah untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Pengubahan ini menggunakan prinsip engkol sepeda, di mana gerakan naik turun dari kaki kita diubah ke bentuk perputaran oleh kayuhan sepeda. Namun, pada poros engkol ada perbedaan karena mesin motor umumnya memiliki silinder tunggal. Maka poros engkol akan dilengkapi dengan dua beban melingkar yang terletak di samping crankcase. Yang ke-10 ada intake manifold. Intake manifold berfungsi untuk sebagai selang yang menghubungkan udara dari karburator menuju saluran untuk bensin. Bentuk selang ini cukup simpel karena hanya berbentuk saluran memanjang. Bahan yang digunakan biasanya besi ringan, namun sekarang banyak juga yang menggunakan bahan plastik untuk semakin meringankan beban mesin. Karena dikarenakan kalau mesin itu masih menggunakan besi semua akan cenderung lebih berat dan akselerasi yang didapatkan akan semakin minim. Dan yang terakhir adalah knalpot. Knalpot adalah saluran yang berfungsi mengalirkan gas sisa pembakaran yang keluar dari mesin. Selain itu, knalpot juga berfungsi untuk meredam suara.
mesin sehingga suara yang dihasilkan lebih halus dan tenang. Pada knalpot motor terdapat beberapa komponen juga. Antara lain ada tiga. Yang pertama leher knalpot. Leher knalpot komponen ini memiliki ciri yang memanjang dari saluran exhaust ke bagian head knalpot. Yang kedua ada head knalpot, merupakan bagian knalpot yang berfungsi menghubungkan bagian leher knalpot dengan muffler. Bagian ini bentuknya hampir sama dengan leher knalpot, namun ada pembesaran diameter. Muffler yang dimaksud muffler yaitu yang ketiga merupakan tempat untuk meredam suara mesin. Yang dimaksud suara itu suara mesin tadi. Biasanya muffler menggunakan lapisan busa sebagai peredam suara. Demikian komponen-komponen dari mesin patak dan fungsinya. Terus lanjut lagi kelebihan. Kelebihan dari mesin patak yaitu yang pertama kelebihan dari mesin ini adalah lebih irit bahan bakar dan emisi yang dihasilkan. Dan emisi yang dihasilkan itu lebih sedikit. Maka saat ini produsen kendaraan lebih cenderung untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan jenis 4 tak. Dan ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan pertama dari motor 4 tak adalah perawatan mesinnya yang lebih sulit karena konstruksi mesinnya lebih lebih rumit dibandingkan motor 2 tak. Itu kelebihan dan kekurangan motor 2 tak. Ada juga perbedaan dari motor 2 tak dan 4 tak. Kata eh, kata tak sendiri berasal dari bahasa Belanda stroke yang berarti pukulan. Seperti angkanya 2 stroke dan 4 stroke. Keduanya memiliki perbedaan dari jumlah pukulan piston. Motor bermesin 2 tak hanya memiliki 2 kali pukulan piston. Sedangkan motor 4 tak memiliki 4 kali pukulan piston. Ya, itu tadi pemaparan atau presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.